eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui oleh Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Ada beberapa penampakan jin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penampakan iblis di perang Badar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mujid. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrik lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrik. Mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, iblis langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis pun menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Yang kedua, penampakan jin di keranjang. Di dalam sebuah riwayat di hadis Tirmidzi, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi jin dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Rasulullah pun bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, maka bacalah Bismillah ajibi Rasulullah. Dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah. Kemudian aku praktekkan, lalu jin itu bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami oleh Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu penampakan jin di dalam gentong. Di dalam hadis riwayat Nasai, Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya, namun pada suatu saat kurma itu berkurang, dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Jin itu menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau Rasulullah pun bersabda, setan itu benar. Yang keempat, penampakan setan saat sholat. Di dalam hadis riwayat Nasai, diriwayatkan suatu ketika Aisyah istrinya Rasulullah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Yang kelima, penampakan setan di dalam gudang zakat. Di dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, demi Allah kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang dilakukan tahananmu semalam?
Lalu Abu Hurairah bercerita, dan peristiwa itu berulang-ulang selama 3 kali. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kali ini dia benar, padahal dia pembohong, dia adalah setan. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, 5 penampakan setan, jin, iblis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang keberadaan jin, setan, dan iblis. Dan yang jelas dari beberapa hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mengusir setan, iblis, atau jin kafir, maka kita bisa menggunakan ayat kursi untuk mengusir mereka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.